backsound goreng-goreng ya. Iya, karena lagi masak di dapur. Di vlogku kali ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Zira. Hai. Udah lama ya gak ketemu. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Semoga happy selalu ya. Amin amin amin. Gimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah lancar. Bentar lagi kan udah jam berapa sekarang? Jam 3. Oh, Jam 3 jadinya pantes. lagi pada masak-masak untuk buka puasa. Wow, mantap banget guys. Wanginya udah kecium nih, cuma aduh tahan ya guys, tahan. Bentar lagi buka puasa, tahan. Emang gitu ya godaannya, memang puasa, tapi alhamdulillah lah kita jalanin puasa tuh. Kan puasa tuh cuma setahun sekali ya, jadi bener-bener berkah banget, bener-bener banget. Jadi harus dijalanin guys puasanya gitu. Jangan sampai nggak puasa. Sayang banget ya kalau kita sampai nggak puasa atau nggak ngapa-ngapain di bulan suci ini ya. Iya. Ditambah puasa, terus kita banyak-banyakin baca Al-Quran. Kalau bisa one day one juice. One day one juice. Aku lagi pengen tuh kayak gitu. Masya Cuman Allah. belum apa namanya belum. Jadi kadang kan Belum one day tergerak. one juice. Kadang kayak baru 2 lembar kerjaan ini. Bener. Iya nggak sih? Apalagi kalau sebelahnya ada handphone ya. Iya. Karena Nah, suka makanya ke-distract Iya gitu. bener. Kadang sambil kalau lagi kosong sambil kayak baca Quran di HP gitu. Tapi ada notif masuk. teralihkan. 12 Shopee. Aduh. Perempuan emangnya, tapi nggak Special apa-apa. sale gitu kan. Small step, jadi langkah kecil dulu. Yang penting dirutinin, diterusin, insya Allah bisa terbiasa. Oke guys, di vlog hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dan mungkin tanya jawab sama Zira. Tapi kita sambil bermain Jenga. Kamu tahu by the way permainan ini? Tahu. Tahu ya. Cuma maaf ya, satu baloknya hilang. Dia sepertinya sudah memerdekakan diri sendiri. Jadi kabur nggak tahu kemana. Nggak apa-apa ya. Ini kita langsung main aja yuk. Mungkin siapa yang mulai duluan? Kita sweet apa nih? Sweet kertas gunting batu kali. Sama aku juga tahu itu. Berarti Kok sama? Yaudah, berarti aku dulu ya. aku kalau lagi free itu biasanya suka bikin ini aja, suka iseng-iseng bikin musik, iseng-iseng. Jadi aku sekarang lagi mau bikin novel lagi, cuman novel fiksi Tentang kayak masih nuansa-nuansa Islami, kayak kisah cinta segitiga gitu. Apa namanya? Aku tuh ngambil sosok-sosok orang-orangnya tuh kayak nyari dulu tokoh-tokohnya tuh dari film-film. Oh, jadi kamu masih proses Proses pendalaman peran. Hmm. Peran-perannya itu kayak tokoh ini, jadi bakal ada 3 tokoh yang utama kan nanti cinta segitiga. Itu tuh aku pengen ini tuh nanti sifatnya tuh kayak gimana, ini sifatnya kayak gimana. Masih eksplorasi karakter ya judulnya. Karena fiksi, jadi kita tuh harus bermain dengan imajinasi kan, kayak gitu. Dan harus tempat-tempatnya juga kita harus secara rinci dijadiin apa? Biar kesannya lebih Real. walaupun fiksi tapi real. Gitu. Iya. Kalau kemarin kan aku yang 172 hari itu kan kisah aku. Jadinya aku menulisnya ya cepet karena ya udah ada di pikiran aku, tinggal aku luangin doang kayak gitu. Aku tuh suka nulis sebenarnya dari SMP. Dari memang ada basicnya menulis ya. Dulu aku suka ikut. Jadi waktu kecil ada majalah Bobo ya waktu itu. Iya. Iya kan? Dulu aku sering Cuman. banget ngirim-ngirim cerpen ke situ. Oh iya, aku inget banget Bobo tuh emang sering banget kayak ngadain lomba-lomba Iya, cerpen gitu ya. iya. Karena kamu sering ikut. Aku tuh sering ikut event. Nah, nanti kan kalau misalkan tahu kita tulisan kita di waktu itu ngirimnya pakai pos. Iya.
suka ada kirim pos. Nah nanti misalkan hari ini dapat pos, kalau misalkan tulisan kita dipublish, nanti besoknya tuh aku langsung beli buku majalah Bobo, terus di halaman berapa, oh ini tulisan aku gitu. Ya ampun, sampai se-excited gitu ya. Iya. Tapi kadang kalau misalkan lagi nulis tuh pasti penulis kan nyari-nyari inspirasi atau apa, biasanya ngapain, mungkin main gitar atau berenang atau bengong atau diem di kamar mandi. Kalau kamu ngapain biasanya? Kalau aku tuh suka ada inspirasi kalau di kamar mandi tau. Kalau di kamar mandi sama kalau lagi bengong. Kalau lagi bengong tiba-tiba kayak Itu bisa di mana aja bengongnya? iya, bisa aja bengongnya di mana aja. Lagi ngumpul Kadang orang bengong. begini, kadang lagi ada di banyak orang nih. Ada lagi rame, terus kayak ada inspirasi, aku tuh langsung pasti megang HP langsung merekam. Kayak gitu. Oh begitu. Baik. Umi aku suka nulis, dan kalau mas seni itu keluarga Umi aku tuh dia pemusik. Lantas bisa nyanyi juga guys. Nyanyi atau didak? Otodidak. Awalnya gimana tuh? Kalau aku nyanyi kejedak. Awalnya Otodidak. Jadi awalnya ya karena suka Denger-denger dengerin musik. suka dengerin musik. Genre musik favorit kamu? Genre musik aku tuh sebenarnya lebih ke ini apa namanya tuh, lagu-lagu yang mendayu-dayu, lagu-lagu apa sih genrenya tuh, bukan jazz, Religi. bukan religi juga. Maksudnya Namanya apa ya? Ada nih. Iya, aku bukan lupa. gambus ya? Bukan gambus. indie ya, lagu suka lagu indie. Oh, tahu. I know. Iya, lagu-lagu indie. Ada nuansa itunya lah. Iya. Silakan Ibu lanjutkan. Nah, Aku suka lagu-lagu indie. oh begitu. Tapi aku juga suka lagu sholawatan kayak gitu, suka. Oke, waktu itu aku tuh sebenarnya aneh juga sih untuk menikah di usia muda dengan pada saat itu kan aku masih kuliah juga. Tapi kayak kan keluarga aku juga dari Kabela, waktu itu kakak aku tuh nggak ngizinin aku. Bukan nekat juga sih, lebih ke tiba-tiba kayak oh kayaknya kalau misalkan gue nikah, aku tuh bisa ada yang jaga, kayak aku terhindar dari ya pergaulan anak muda zaman sekarang kan gitu. Setidaknya aku punya orang yang bakal ngejagain aku kayak gitu. Lebih kayak pengen menjaga diri lewat pernikahan kan, lebih ini lah kayak gitu sih. Terus tiba-tiba ada rasa klik aja ke Bang Amar waktu itu, kayaknya aku bisa gitu kalau misalkan. Awal ketemunya di mana waktu itu? Lihat di sosmed atau? Sebenarnya kita kan dari Instagram, tapi pertama ketemunya itu di sosial media lagi, di Zikir Akbar. Oh, di Zikra. Yes. Terus pandangan pertama, cie. Pandangan pertamanya di Zikir Akbar. Oh, cintaku bersemi di Zikra. Bisa tuh dijadiin cerita. Walaupun fiksi dikit, tapi ada based on real event gitu. Iya Jadi sih, ceritanya bener. begitu. Aku lima bersaudara. Kamu yang anak ke? Aku anak ketiga, keempat. Soalnya kan aku ada kembaran tapi cowok. Aku anak ketiganya. Oh, kembar cowok, ada kakak? Yang kembar cowok ada apa kak? Jadi aku punya kembaran aku cowok. kembar, saudara kembar. Laki perempuan Kembar guys. pasang. Wow. Kembar jodoh ya dulu kalau bahasa Sunda ya. Ya, Kembar sajodoh. kembar jodoh. Wow, punya kembar guys. Jarang diekspos. Benar. Dan pemalu juga, kembaran aku tuh pemalu banget. Oke. Aku pengen ke Paris. Hurry. Paris. Hurry. Ya boleh lah. Aku Bonjour. pengen. Tapi udah bisa bahasa Paris. Prancis coba belajar. Iya. Bonjour. Siapa Kayak tahu Paris keperluan. tuh tempat apa namanya, tempat romantis. Romantis. Gitu. Ya, penuh cinta lah tempat situ ya. Aku pengen ke Paris. Terus tentu aku pengen
ke Madinah kayak umroh. Terus aku pengen ke mana lagi? Ambil di sini aja dulu nggak? Aku satu lagi berarti ya? Ah, Kemana ya? Ke Korea. annyeonghaseyo. Ternyata Annyeonghaseyo. Zira ini juga drakorholic banget ya orangnya ya. 나는 지라입니다. 네, 알았어. 진짜요? Karena kadang kalau kita gabut ya, nontonin film Korea tuh kadang suka healing gitu loh. Bener. Makanya aku tuh suka film Iya. Korea, tapi film Koreanya yang funny. Iya benar. Oh. Ada. Iya, yang Terakhir happy nonton ending. drakor apa? Kemarin tuh yang Ini apa di sih? Netflix ya? Iya, yang di Netflix yang proposal apa This is sih? proposal. Aku juga lagi nonton itu kan. Oh, sorry. Iya, Oh, itu. the baby Nola. Apakah kebawa ke bikin ceritanya nggak nanti? Iya, inspirasinya kadang dari situ juga nggak ada. Kadang ada. Bagus deh. Silakan selanjutnya. Ternyata drakor juga ya. Iya, seru. Drakor tuh. Di Indonesia aku pengen ke Labuan Bajo lagi. Oh, Terus aku pengen ke Aceh. kamu orang mana sih BTW? Aku orang Jakarta. Kan suaminya. Asli. Jakarta, Sama lahir di aku. Jakarta. Tapi mama aku, umi aku orang Banten. Tapi orang-orang yang gak nyangka aku tuh rata-rata aku nanya aku orang Aceh. Iya. Bener, aku juga ngira Iya gitu. kan? Pokoknya Sumatera sana. Iya. Ternyata Padahal Banten. Ternyata aku orang Ternyata Banten juga ada yang kayak gini guys. Kalian jangan underestimate dong. Ada yang cantik seperti ini. Oke, lanjut. Terus selain tadi kan Aceh, Labuan Bajo, terus sama, aduh aku lupa yang di daerah Jawa itu loh yang dingin itu apa sih? Magelang. Malang. Malang ya? Malang nih. Iya, yang dingin itu yang Yang ada Bromo bukan sih? iya ya, Iya, kalau Malang di Bromo. benar ke situ. Aku juga bukan anak suka jalan-jalan, jadi masih nanya balik gitu. Nggak tahu, tapi kepengen. Sama. Ya, ngadem sih kalau di Malang katanya gitu. Kalau di Jogja guys, panasnya bisa 3 Kalau kali Jogja, lipat. iya kalau Panas Jogja 3 kali lipat, Surabaya juga 3 kali lipat kayak di Bali tuh. iya benar-benar Jogja tuh udah terlalu sering juga kalau ke Jogja. Oh, kamu sering ke Jogja? Jadi kakakku tuh punya apa namanya toko bakpia gitu di situ. Terus kan waktu pas proses pembikinannya itu aku kayak nemenin tiap apa namanya tiap Proses bikinnya bakpia, bakpia jadinya patok tuh ya, enak banget. ada namanya bakpia Sultan. Bakpia Sultan. Bikin Oh, usaha itu tuh. rencana bikin usaha bakpia Sultan mungkin iya. Jadi itu mitra sih, kayak kakakku punya mitra, terus kayak kita apa namanya mencoba untuk bikin bakpia di situ. Terus proses pembikinannya kan jadi di Jogja itu orang luar tuh nggak bisa ya bikin benar, CV di ambil situ. usaha online ya. Iya, online. Bagus tuh. Oke, next question. Aku udah 2 balap nih. Dia hebat loh 2 balap ya. Next Dua question. balok. Udah kayak Iya. cantik. Cantik. Tepung, telur. Itu mau masak ya. Iya, Apa apa ya kira? resep cantik? Kadang kalau menurut Tapi- aku kan semua perempuan cantik. Iya. Tinggal bagaimana kita cara mengemasnya. Kayak bagaimana cara kita menjadi kepribadian yang lebih baik. Kadang kan ada cewek cantik, tapi kepribadiannya nggak menarik. Jadinya orang-orang oh ya udah hanya sekedar cantik gitu. Biar kita lebih enak di apa namanya dipandang orang tuh komunikasi kita harus baik. Berarti komunikasi harus baik Iya, terus. terus sudut pandang kita terhadap orang juga harus baik. Kayak jangan gampang ngejudge, jangan gampang Oh. tutur bahasa. Marah-marahnya. Marah-marahnya ya. Biasa marah. orang kalau udah suzon ya, apalagi perempuan kita tuh kayak gampang banget suzon sama orang. Bener, aku juga kadang suka gitu. Kadang aku juga Iya, kayak- sesimpel kayak snack bucket di KFC aja aku tuh langsung sujon. Iya, Gimana sama orang gitu kan ya. aku juga apa namanya hampir sama sebenarnya. Tapi ya kita kan sama-sama belajar ya. Iya, kita sebagai namanya perempuan belajar. banyak-banyak belajar aja. Mm-mm.
problem kita banget gak sih? Perempuan ya? Perempuan, terlebih Suka. kayak kita yang ada di banyak pandangan orang gitu. Bagaimana nih? Kayak public figure ya misalnya. Iya, bagaimana cara kita untuk Tetap berpikir positif. berpikir positif, nggak peduliin apa sih omongan-omongan orang. Pertama tuh kayak kalau aku pribadi, untuk bagaimana cara aku berpikir terus positif tuh, aku paham niat aku. Apa tuh? Kayak misalkan maksud aku tuh seperti ini, aku tuh mantengin dulu niat aku tuh melakukan ini seperti ini. Ketika orang tidak menyukai aku, ya udah nggak apa-apa. Yang penting niat aku, Allah tahu niat aku baik. Jadi apapun omongan orang ke aku nggak peduli lagi. Bener. Gitu. Karena aku udah punya perjanjian, udah punya niat baik aku tuh sama Allah. Kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi, ya udah positif aja. Dan kayak Ali bin Abi Thalib yang pernah bilang, nggak perlu menjelaskan apapun ke siapapun, karena kalau orang udah suka sama kita dia nggak butuh itu. Sedangkan Iya. orang kalau yang nggak suka sama kita nggak akan percaya itu. Bener. Orang kalau udah nggak suka sama kita, Mau kita ngomong apa pun bener pun mau tetap kita salah di ngomong mata. ini di mata dia pasti Salah. salah. Ada aja Jadinya gitu. jangan pernah membuat ekspektasi ke manusia. Iya. Karena nggak semua manusia itu paham maksud kita. Betul sekali guys, masya Allah. Ini udah Ayo, udah ini sangat udah tinggi sulit banget. loh ini. Tapi ini udah hebat banget loh ya, udah sampai tinggi gini tuh udah Iya. seru banget, udah mantap lah. Ayo Mantap giliran ya. kamu. Ayo. Aduh, duh, 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 duh. Oke, Kak Zira, pertanyaan selanjutnya. Deg-degan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya. Aku itu sebenarnya aku tuh tipe orang yang setiap tahun itu selalu mengevaluasi diri. Wow. Kayak aku tuh Masih selalu gitu ya? nge-review nih, Nazira tahun 2018, Nazira tahun 2019, Nazira tahun 2019, kayak gitu. Aku belajar dari diriku sendiri, kesalahan aku pada saat itu gak akan aku ulangi di tahun yang ini, kayak gitu. Terus jadi kita belajar dari semua tragedi yang terjadi. Aku Tapi kamu ingat semua kejadian terus tahun itu ingat? ya pasti kadang sesuatu hal yang mengguncang kita tuh pasti sampai bakalan kita ingat sampai mati kan. Benar. Kayak gitu. Di setiap tahun pasti ada aja tragedi yang pasti kayak ngejatuhin mental kita banget. Dan di situ aku inget momen itu dan aku inget bagaimana cara aku bangkit di situ. Jadi ketika aku misalkan dapat kejadian yang sama, oh aku belajar dari rasa sakit ini gitu. Aku waktu itu melakukannya kayak gini-gini, oke mungkin sekarang bisa lebih baik. Jadi sosok Zira yang bisa menjadikan Zira seperti sekarang adalah sosok yang selalu belajar menjadi lebih baik ya. Terus mau mengevaluasi dirinya sendiri. Iya. Kadang tuh kita selalu kayak menutup diri, gue udah bener kok, gue udah bener gitu, gue udah kayak gini-gini aja gitu. Sementara Zira tuh enggak gitu. Aku selalu menghormati kritik sebenarnya. Kita kan manusia nggak suka kan dikritik. Kita manusia nggak ada yang suka dikritik. Nggak ada. Tapi aku menghargai kritik. Kayak Menghargai. lu ngeritik gue kayak gini. Tapi bukan berarti aku nyalahin diri aku sendiri. Karena kan ngerasa kayaknya gue. Tapi kayak aku kayak puter lagi nih pola pandang aku. Bener. Bukan pandangan aku aja, tapi mungkin bener menurut aku, tapi menurut dia. orang enggak gitu. Jadi gimana caranya untuk aku ngerubah diri aku bukan karena omongan orang, tapi untuk diri aku sendiri. Bener. Kalau kita ngerubah diri kita ngikutin omongan orang ya ada capek. Bener. Kita jadi seperti kayak wayang. Bener. Dan itu nggak akan ada ujung-ujungnya bro. Gitu. Makanya kalian kalau mau ngerubah diri sendiri itu jangan karena omongan orang lain, tapi karena untuk diri sendiri. Gitu. Good quotes. Udah. Pas banget ya. Jatuh guys. Gitu, guys. Gara-gara baunya semakin semerbak aku gagal fokus. Oke Tapi udah sangat tinggi
Iya. Udah sangat tinggi banget. Setidaknya juga. perjuangan kita sudah sangat panjang. Nah, menurut kamu nih, apa sih namanya, manfaat, bukan manfaat, pesan yang didapat dari permainan ini apa? Kita harus teliti, kita harus paham situasi, kita harus lihat sekeliling, biar kita mengambil keputusan itu bijaksana, Betul. nggak menghancurkan. Jadi keputusan kita tuh tidak menghancurkan semua gitu. Hati-hati. Tapi kalaupun kita udah ikhtiar, udah usaha, kalau misalkan jatuh ya Nggak apa-apa. Susun ulang. susun ulang, coba lagi. Terima kasih banyak Zira. Sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, semoga lancar sampai lebaran nanti. Kamu juga. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Iya guys, dan jangan lupa ya untuk like, comment, share vlog ini dan subscribe YouTube channelku Betaria You Official dan subscribe YouTube channelnya Zira. Amar Zira. Oke, dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah.